Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu. Pada video kali ini, kembali lagi dalam pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, masih pada bab 1 tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah, bagian 3 untuk tingkat SMP dan MTSN, bersama saya, Tutor Yulianti Atina Handini Eskom. Selamat belajar. Masuk pada subbab merancang percobaan. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Sebagai calon ilmuwan masa depan, kalian harus mengetahui istilah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Untuk itu, mari kita pelajari dulu tahapan-tahapan dalam metode ilmiah yang tercantum dalam alur berikut ini. Berikut tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Yang kedua, hipotesis. Yang ketiga, rancang percobaan. Yang keempat, eksperimen. Yang kelima, data. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan tahap yang pertama. Yang pertama, pengamatan dalam sains. Pada saat menciptakan suatu penemuan, ide para ilmuwan sains biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitarnya. Dari pengamatan mereka inilah munculnya pertanyaan yang akan mereka teliti. Pertanyaan ini mereka uji dalam suatu penelitian. Inilah tahapan pertama dalam metode ilmiah. Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kamu ingat. Sebagai contoh, kita menggunakan kelima indera kita untuk mengamati. Bayangkanlah, kamu sebagai seorang detektif yang memasuki tempat kejadian perkara setelah dilaporkan ada pencurian di rumah tetanggamu. Kamu pasti akan menggunakan indera penglihatanmu untuk mengamati keadaan di sana, seperti keadaan pintu atau jendela, posisi barang-barang di ruangan, termasuk juga jejak kaki di lantai. Kamu juga bisa mengamati bau yang tercium di tempat tersebut, baik bau parfum yang tertinggal, bau kabel yang terbakar, atau bau masakan. Kamu juga bisa mewawancarai tetangga lain apabila mereka mendengarkan suara-suara yang tidak biasa dari rumah tersebut. Yang kedua, penentuan tujuan percobaan. Ada sebuah hasil dari pengamatan di lingkungan sekitar oleh seorang murid. Pertama-tama yang dilakukannya adalah menentukan dulu masalah yang akan diteliti. Dalam konteks percobaan IPA, masalah ini dapat dituliskan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan untuk diuji, yang disebut juga dengan tujuan percobaan. Tujuan percobaan haruslah dapat diuji, dapat dilakukan, dan bukan merupakan pendapat pribadi. Seandainya dari pengamatan di sekitar sekolah menyebutkan bahwa bunga warna merah lebih bagus dibandingkan bunga warna kuning. Tujuan percobaan yang disebutkan tadi merupakan pendapat pribadi sehingga ini bukan tujuan percobaan yang dapat diuji. Adapun siswa menuliskan tujuannya berupa apakah tanaman yang terkena cahaya matahari langsung akan menghasilkan warna bunga yang lebih cerah dibandingkan yang tidak terkena matahari. Nah, ini contoh tujuan percobaan yang dapat diuji. Yang ketiga adalah menuliskan hipotesis atau dugaan. Setelah menentukan masalah atau tujuan percobaan, berdasarkan pengamatan awal, kamu dapat menuliskan hipotesis. Hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Misalnya, ketika kamu menjadi detektif yang mengamati tempat kejadian perkara pencurian, kamu mendapati tidak ada pintu atau jendela yang rusak, dan tidak ada barang yang terjatuh. Maka muncul dugaan bahwa pencurian dilakukan oleh orang yang sudah mengenal keluarga tersebut dan mengetahui keadaan di rumah itu. Perhatikan video berikut ini. Contoh lainnya, jika kamu melihat pada gambar terjadi suatu tempat pada siang hari, apa yang akan kamu amati?
apakah kamu menduga sesuatu akan terjadi? Tentunya kamu bisa memperkirakan bahwa akan terjadi hujan. Dugaan ini dibuat berdasarkan pada pengetahuan atau pengalaman yang telah kamu miliki sebelumnya. Dengan kata lain, hipotesis itu harus bersifat logis atau masuk akal. Hipotesis semakin lengkap apabila didukung oleh alasan dari segi ilmu sains atau ilmiah. Pada saat mendung, ada banyak uap air yang terkandung di awan. Semakin banyak uap air, maka awan yang terbentuk semakin tebal, sehingga uap tersebut akan diturunkan dalam bentuk hujan. Berikutnya adalah variabel-variabel. Sebagai seorang ilmuwan, juga akan melakukan berbagai percobaan, seperti para ilmuwan sains untuk menyelidiki hubungan antara sebab dan akibat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Para ilmuwan tersebut merancang percobaan untuk mengubah suatu kondisi atau suatu hal yang mengakibatkan ada hal lain yang berubah. Nah, kedua hal tadi sudah tercantum dalam hipotesis. Kondisi, hal, atau faktor-faktor ini disebut sebagai variabel. Variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Suatu percobaan memiliki 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain. Adapun variabel kontrol adalah faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Bacalah ilustrasi berikut sebagai contoh untuk mengidentifikasi variabel-variabel dalam suatu percobaan. Ketut akan menyelidiki jalur yang dapat ia tempuh dalam waktu terpendek atau paling cepat untuk berjalan dari rumahnya ke sekolah. Misalnya, ada 3 jalur berbeda yang akan ia coba. Suatu hari, ia mencoba satu jalur. Ia mengukur waktu yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah pada tiap jalur tersebut. Karena Ketut hanya ingin mencari tahu jalur yang tercepat, maka ia sendiri yang akan berjalan menempuh setiap jalur tersebut. Dari ilustrasi di atas, kamu mengetahui bahwa Ketut akan menguji 3 jalur yang berbeda dari rumahnya ke sekolah. Maka variabel bebasnya adalah jalur yang ditempuh dari rumah ke sekolah. Dalam percobaan ini, Ketut mengukur waktu yang ia perlukan untuk berjalan pada jalur-jalur tersebut. Artinya, variabel terikatnya adalah waktu tempuh dari rumah ke sekolah, yang dapat ia ukur menggunakan jam tangannya atau alat pengukur waktu lainnya, misalnya stopwatch. Dia akan memperoleh 3 macam waktu yang mungkin saja sama atau berbeda. Sementara itu, semua faktor lain harus diusahakan sama sehingga tidak memengaruhi waktu tempuh. Misalnya, orang yang berjalan harus sama, yaitu hanya Ketut seorang. Kalau ada jalur yang berbatu, tetapi pada jalur lainnya ia berjalan di trotoar, maka hal ini bisa memengaruhi waktu tempuh padahal yang ia ingin uji hanya jalur yang berbeda. Demikian juga keadaan Ketut, apakah dia sudah makan pagi atau belum tentunya juga dapat memengaruhi kecepatan melangkah. Sehingga variabel yang perlu dikontrol juga adalah kecepatan melangkah. Kecepatan melangkah sulit untuk dikontrol, maka dari itu untuk mengukur kecepatan dapat digunakan alat yang lebih akurat, yaitu speedometer. Speedometer adalah alat untuk mengukur kecepatan kendaraan. Yang berikutnya adalah prosedur percobaan. Dalam merancang percobaan, kita perlu mempersiapkan segala alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dan membuat urutan langkah-langkah yang rinci yang akan dilakukan dalam percobaan tersebut, agar tidak ada yang terlupakan. Urutan langkah-langkah ini disebut juga dengan prosedur percobaan. Dari contoh-contoh yang telah kamu baca tentang langkah-langkah dalam metode ilmiah, kita menggunakan berbagai contoh kejadian. Hal ini semakin menunjukkan bahwa sains memang ada di mana-mana, bahkan sangat dekat dengan kehidupan kita. Soal latihan. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan tujuan percobaan yang dapat diselidiki? Dan berikan alasanmu.
sampai di sini dulu materi minggu ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.